ことが必ず必要になる。それが聞ければ十分だわ。よろしくお願いします。彼氏だって適当でいいわけない。ダメですよ、こんなじゃじゃ馬。全然話が入ってこねえ。さっき炊事場でつまみ食いや。おお、どこがあの子面白い。あれどんな忍びじゃ。目が合ってる。鹿島十分やべ。危ない。Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Boss di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang berjudul Kanojo Okarishimasu season kedua. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! santai aja bos. Cerita dimulai oleh Mami yang menceritakan tentang kehidupannya sendiri. Dia juga mulai menceritakan tentang Kazuya yang merupakan mantan pacarnya sendiri. Mantannya itu tiba-tiba membawa pacar barunya itu saat pesta makan-makan. Sebagai mantan Kazuya, dia mengatakan akan melihat hubungan mereka lebih lama lagi. Hubungan mereka terlihat sangat mencurigakan dan juga aneh. Lalu perkenalan karakter selanjutnya adalah Sarashi Naruka. Awalnya dia merupakan pacar sewaan, tetapi setelah melihat bahwa Kazuya memperlakukan pacar sewaannya dengan baik, jantungnya tidak bisa berhenti. Lantas Ruka jatuh cinta kepadanya, sehingga Ruka mulai berpikir bagaimanapun caranya dia akan membuat Kazuya beralih untuk mencintainya. Di urutan ketiga ada Sakura Sawasumi. Dia menjadi pacar sewaan karena ingin berubah dan juga berkomunikasi dengan orang lain. Chizuru memperkenalkan Kazuya sebagai teman latihannya menjadi seorang pacar sewaan. Dan berkat bantuan Kazuya, dia jadi berubah secara perlahan menjadi lebih baik. Lalu perkenalan karakter yang terakhir adalah Chizuru, tapi itu hanyalah nama saat dia menjadi pacar sewaan. Sebenarnya nama aslinya adalah Ichinose Chizuru. Seharusnya dia hanya melakukan pekerjaan pacar sewaan saja, tapi dia malah diperkenalkan dengan keluarga Kazuya. Bahkan Chizuru menjadi sangat disayang oleh nenek Kazuya dan dianggap cucu olehnya. Terlebih lagi Chizuru dan juga Kazuya sekampus dan apartemennya bersebelahan. Meskipun mencoba untuk menutupi rahasia mereka berdua, tetapi kebohongannya sebagai pacar sewaan juga mulai terbongkar. Saat ini Kazuya mulai gelisah karena Chizuru berniat untuk berhenti menjadi pacar sewaan. Dia masih belum memberitahu neneknya tentang siapa sebenarnya Chizuru. Selain itu, ada penulis terkenal yang sedang mencari aktor. Kalau akting Chizuru bagus, maka Chizuru akan direkrut oleh si penulis. Chizuru juga akan segera tampil di sebuah teater, dan saat ini Kazuya juga datang untuk menyemangatinya dengan menyamar. Penampilan Chizuru di teater ini akan menentukan takdir mereka. Saat baru masuk ke gedung teater, Kazuya melihat berbagai macam pernak-pernik aktor dan juga aktris. Banyak orang-orang yang juga mengagumi kecantikan Chizuru. Kazuya mulai paham mengapa Chizuru bekerja sebagai pacar sewaan. Hal ini karena dia sedang berjuang menjadi artis karena biayanya yang sangat besar. Setelah itu Kazuya mulai duduk di bangku penonton dan siap menonton penampilan Chizuru. Di sana dia melihat penulis terkenal yang akan menonton penampilan Chizuru juga. Teater pun segera dimulai dan memperlihatkan Chizuru sebagai nenek. Karakternya berbeda dengan karakter asli Chizuru. Kazuya bahkan sampai malu sendiri melihat Chizuru melucu karena ini pertama kalinya Kazuya melihat Chizuru melawak. Kemampuan akting Chizuru benar-benar sangat bagus. Penonton tertarik dengan gerakan tempo dan juga ekspresinya Chizuru yang sama sekali tidak kaku. Saat ini keberadaan Chizuru sangat nyata dan membuat penasaran para penonton.
Tatapan semua orang mengarah kepada Chizuru. Hal ini membuat Kazuya sangat bangga terhadap Chizuru karena dia berhasil membuktikan bahwa dia adalah artis yang berbakat. Di dalam teater, ternyata Sumi juga menonton pertunjukan. Dia pergi setelah melihat Kazuya tanpa menyapa sedikit pun, dan Kazuya sendiri masih belum bisa melupakan pertunjukan itu. Semua adegan dalam pertunjukan teater itu masih ada di kepalanya. Para penonton pun sangat yakin Chizuru akan menjadi artis yang terkenal suatu saat nanti. Lalu tiba-tiba Chizuru melihat Pak Togakushi yang merupakan penulis terkenal sedang bersalaman dengan pemeran utama teater. Salah seorang perempuan yang ada di sana mengatakan pemeran utama sudah mengenal Pak Togakushi sejak lama karena dia punya sponsor besar. Jadi bisa saja semua usaha Chizuru tidak akan berhasil karena yang akan dipilih adalah sang pemeran utama. Meskipun jadi aktris mungkin akan bisa membiayai kehidupannya. Tapi jalan untuk menuju ke sana sangat tidak mudah. Saat perjalanan pulang, Kazuya masih memikirkan Chizuru. Dan ternyata tanpa terduga mereka bertemu di jalan. Tidak terduga Chizuru mengetahui bahwa Kazuya menonton teaternya. Kazuya mengatakan dia sangat terharu dengan penampilan Chizuru. Dia mengatakan Chizuru benar-benar keren karena bisa memainkan karakter di luar karakter aslinya. ごめん、どうしても見たくて。めちゃくちゃよかった。そんなことを考えたらあまり勝手なことは。でもいいよ、あなたに演技の違いなんてわかるの？その、かっこよかった、本当に。水原の演技、芝居。 Sekarang Kazuya sebagai bebannya mungkin akan hilang karena Chizuru bisa fokus menjadi artis. Namun Chizuru mengatakan dia telah gagal karena gadis lain yang terpilih yaitu Shiori, gadis pemeran utama dalam teater ini. Chizuru juga merasa rendah diri dan selalu mengatakan dia tidak memiliki bakat. Tapi Kazuya tidak setuju dengan pernyataannya. Dengan tegas Kazuya mengatakan bahwa dia akan terus menyewa Chizuru. Maka dengan cara itu Chizuru bisa menggunakan uangnya untuk mengejar mimpinya. Kazuya akan terus bekerja keras dan tidak membiarkan Chizuru bekerja keras sendirian. Pada malam harinya, Chizuru masih memikirkan perkataan Kazuya. Dan tiba-tiba Shiori mengirimkan pesan kepadanya dan berterima kasih karena penampilan baiknya. Chizuru benar-benar sudah bekerja keras untuk penampilan itu, tapi sayangnya dia gagal. Lalu tiba-tiba ada sebuah permintaan kencan. Chizuru pun menangis melihat perjuangan Kazuya yang begitu besar terhadapnya. Pada musim semi, suhu menjadi lebih hangat. Tiba-tiba Kazuya meminta saran dari bosnya untuk menarik perhatian perempuan. Hal ini karena Kazuya mulai menyadari bahwa dia malah jatuh cinta dengan seorang pacar sewaan. Kazuya mengingat lagi percakapannya dengan Chizuru yang menyuruhnya untuk tidak menyerah dengan mimpinya. Dan hari ini mereka sudah berjanji akan ketemuan. Kazuya masih saja terpukau dengan Chizuru. Namun Chizuru menolak jika Kazuya menyewanya setiap minggu karena dia tidak memiliki kewajiban untuk berjuang sejauh itu. Apalagi Mami juga sudah meminta Chizuru agar tidak menemui Kazuya lagi. Jika Mami melihat mereka, apa yang akan dia pikirkan? Selain itu, bagaimana hubungan Kazuya dan juga Ruka? Meskipun dia mengizinkan Kazuya menyewa Chizuru sesekali, tapi kalau tiap minggu itu hanya akan melukai perasaannya. Lantas Kazuya mengatakan dengan jujur kepada Ruka bahwa Chizuru ingin menjadi artis dan dia juga sangat berbakat. Chizuru menjadi pacar sewaan hanya untuk membiayai hidupnya. Dan karena Chizuru sudah banyak membantu, jadi Kazuya ingin membantunya juga. Ruka akhirnya mengizinkan asalkan Kazuya mengajaknya melihat pertunjukan Chizuru bersama-sama suatu saat nanti. Lantas Kazuya setuju untuk melihat pertunjukan teater Chizuru bersama dengan Ruka. 時は水原へのみそぎの意味もあって。確かにそうかも。俺見ちゃったんだよ。一緒に千鶴さんの舞台見に行く。出番になったし、応援してやりたいっていうか。やくんに演技を見る目があるかも怪しいですし。 Dan saat sedang berdua, Kazuya meminta Chizuru menjadi dirinya sendiri. Namun Chizuru menolaknya karena ini adalah latihan untuk pertunjukannya. Tapi tiba-tiba Kazuya mengatakan bahwa Chizuru yang seperti biasanya adalah pacar idealnya dan membuat Chizuru sangat malu. Kemudian Chizuru datang kembali dan mengatakan bahwa sekarang sudah di luar jam kerja, ada tempat yang ingin dikunjungi olehnya. Hal itu membuat Kazuya berpikir bahwa mereka berdua saat ini seperti kencan sungguhan. Tapi Chizuru mengatakan ini bukanlah kencan, melainkan hanya bermain bersama saja.
Chizuru mengajak Kazuya ke tempat selanjutnya. Ternyata yang akan mereka kunjungi adalah rumah sakit. Saat ini mereka akan pergi menemui nenek Chizuru. Nenek Chizuru terlihat sangat senang melihat Kazuya datang. Tiba-tiba nenek Chizuru memiliki sebuah permintaan dan membuat Kazuya menjadi bingung. Nenek Chizuru ternyata tahu tentang pertunjukan teater Chizuru. Kazuya juga menceritakan bahwa Chizuru sangat hebat dan juga keren. Lalu ketika Kazuya mengatakan bahwa Chizuru adalah orang yang kuat dan juga mandiri, nenek Chizuru malah tertawa. Sebenarnya dari kecil, Chizuru adalah gadis yang sangat manja. Dia sering menangis karena dirundung oleh anak tetangga. Saat ini Chizuru hanya berpura-pura kuat untuk menutupi kelemahannya. Berbeda dengan Kazuya yang mengetahui kelemahannya sendiri dan tetap bertahan. Sedangkan Chizuru menyembunyikan sisi lemahnya di balik sisi kuatnya, dan dalam hal itu dia adalah artis yang jenius. Tapi suatu saat nanti dia pasti membutuhkan seseorang yang menerima dia apa adanya. Maka dari itu nenek Chizuru meminta Kazuya agar menjaga Chizuru dengan baik. Mendengar perkataan itu, Kazuya sebenarnya tidak yakin apakah bisa memenuhi ekspektasi sang nenek. Namun tiba-tiba Kazuya mengatakan bahwa dia mencintai Chizuru dan nenek Chizuru terlihat sangat bahagia. 人が必ず必要になる。それが聞ければ十分だわ。よろしくお願いします。彼氏だって適当でいいわけない。 Kazuya masih tidak percaya Chizuru adalah gadis yang manja dan mudah merasa kesepian. Setelah mengetahui hal itu, Kazuya jadi semakin semangat ingin menjaga Chizuru. Saat Kazuya sedang berbaring di kasur, dia sangat kaget karena tiba-tiba Chizuru datang ke apartemennya. Chizuru mengatakan bahwa dia kehilangan kunci apartemennya. Alhasil Chizuru masuk ke apartemen Kazuya. Setelah itu, Chizuru keluar balkon dan mencoba untuk masuk ke kamarnya. Jadi dia tidak benar-benar mau menginap. Saat ingin memanjat, tiba-tiba Chizuru hampir saja jatuh. Lalu Kazuya yang berusaha menolongnya tidak sengaja jatuh menindih Chizuru. Dengan cepat Chizuru menyuruhnya untuk minggir. Tiba-tiba ada seseorang yang menekan bel rumah Kazuya. Saat Kazuya mengintip di bolongan pintu rumahnya, ternyata orang itu adalah Mami. Dia malam-malam datang mengunjungi Kazuya untuk berbicara dengannya. Saat ini Kazuya dan juga Chizuru benar-benar panik, padahal Mami tidak pernah datang sama sekali ke apartemennya. Tiba-tiba Mami datang masuk ke apartemen Kazuya karena pintunya tidak terkunci. Mami hanya terdiam dan akhirnya dia pergi begitu saja karena tidak ada siapapun di dalam apartemen itu. Sontak saja Chizuru dan juga Kazuya tenang dan mulai bernapas dengan lega. Namun saat di perjalanan pulang, Mami teringat bahwa dia melihat ada tas wanita di dalam apartemen Kazuya. Sepertinya Mami mulai curiga bahwa Chizuru juga ada di dalam apartemen itu. Kemudian Chizuru keluar dari apartemen Kazuya dan dia akan menemui pemilik apartemen. Namun sebelum dia pergi, Kazuya mengatakan agar Chizuru bergantung pada orang lain. Jika terjadi apapun tolong hubungi dirinya. Kazuya akan membantu Chizuru sebagai tetangga. Tiba-tiba Chizuru mengatakan bahwa dia tidak memiliki orang tua. Kazuya yang mendengar hal itu sangat kaget dan juga prihatin. Ternyata ayah Chizuru meninggalkan rumah saat dia kecil dan ibunya sudah meninggal sejak lama. Setelah itu kakeknya juga meninggal saat dia SMA. Jadi keluarga yang tersisa adalah neneknya saja. Dia sudah berjanji akan menjadi artis pada kakeknya. Maka Chizuru ingin tampil sebagai artis di depan nenek yang masih hidup. Itulah impiannya selama ini dan itu juga yang menjadi alasan mengapa Chizuru bekerja begitu keras. Kazuya menganggap Chizuru sangat keren karena terus mengejar mimpinya dan dia ingin melihat Chizuru menggapai mimpinya itu. Jadi Kazuya ingin selalu ada di sisinya. Chizuru juga mengatakan bahwa dia akan selalu ada di sisinya sebagai pacar sewaan. Di kampus tiba-tiba Mami menemui Kazuya dan dia bertanya sebenarnya apa yang Kazuya sembunyikan. Lalu dia bertanya apakah Kazuya memiliki waktu untuk berbicara berdua dengannya. Karena ada yang ingin dia bicarakan. Mami sudah mengetahui bahwa Chizuru adalah pacar sewaan. Sebenarnya Mami ingin memberitahu lebih awal kepada Kazuya.
Oleh karena itu dia ke apartemennya Kazuya, tapi dia sama sekali tidak menemukannya. Tiba-tiba Kazuya meminta maaf kepada Mami karena telah berbohong kepada semua orang, jadi jangan menyalahkan Chizuru, dan Mami langsung bertanya kepada Kazuya apakah dia mulai mencintai Chizuru. Mami juga berpesan hidup ini hanya sekali, jadi jangan bermain-main, buatlah hal yang menyenangkan selama kuliah. Lalu ketika Mami pergi, Kazuya kembali tenang dan bisa bernapas dengan lega. Mami masih merasa ada yang aneh dengan hubungan mereka berdua dan merasa bahwa hubungan mereka bukan hanya main-main saja, tapi mereka berdua saling mencintai satu sama lain sehingga sangat sulit untuk dipisahkan. Di sisi lain, Ruka dan juga Kazuya bertemu sebagai sepasang kekasih. Ruka menawarkan diri memasak untuk Kazuya. Ruka khawatir Kazuya tidak makan dengan teratur, jadi dia datang ke apartemennya dan ingin membuatkan makanan untuk Kazuya. Mereka berdua pun memutuskan untuk belanja ke supermarket. Di supermarket, Ruka memilih bahan-bahan untuk membuat kari dan Kazuya juga memberikan saran apa saja bahan-bahan untuk membuat kari. Setelah belanja, betapa kagetnya Kazuya karena uangnya juga habis sangat banyak. Ruka akhirnya masuk ke dalam apartemen dan menutup pintu apartemen Kazuya. Ruka terlihat sangat imut saat memasak dan membuat Kazuya sedikit goyah dengan perasaannya. Tidak hanya itu saja, Ruka juga mengikuti resep dengan sangat baik. Lalu tiba-tiba Ruka membuat sebuah pengakuan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan jatuh cinta, dan ini juga pertama kalinya dia memasak untuk pacar. Setelah selesai memasak, Ruka menghidangkan makanan itu untuk Kazuya. Respon Kazuya juga sangat baik pada masakan Ruka karena benar-benar sangat enak. Mendengarkan Kazuya menyukai masakannya, Ruka juga menjadi sangat bahagia. Ketika mereka sedang menonton film bersama, tiba-tiba Ruka mengirim pesan kepada ibunya bahwa dia hari ini akan menginap di rumah Yuka. Tentu saja Ruka berbohong kepada ibunya, padahal dia akan menginap di rumah Kazuya. Pesan Ruka itu tidak sengaja dilihat oleh Kazuya dan membuat Kazuya sedikit marah. Tapi Ruka dengan cepat berkata dia ingin melakukan hal selayaknya pacar. Kazuya tetap ingin menyuruh Ruka untuk segera pulang, namun ternyata di luar terjadi badai dan transportasi umum juga tidak berfungsi dengan baik. Jadi tidak ada pilihan lain selain Ruka harus menginap di apartemen Kazuya untuk malam ini. Alhasil Kazuya juga meminjamkan bajunya kepada Ruka. Ketika Ruka keluar dari kamar mandi, Kazuya berusaha untuk menahan dirinya sendiri. Apalagi saat itu Ruka terlihat sangat seksi. Kazuya dengan cepat menyuruhnya untuk memakai celana yang sudah dia berikan. Dalam pikiran Kazuya, dia juga sangat takut apabila Chizuru tahu Ruka menginap di apartemennya. Dan kini giliran Kazuya yang mandi. Dia masih memikirkan apakah bisa bertahan semalaman bersama dengan Ruka. Dia adalah seorang laki-laki, jadi tidak mudah untuk menahan diri ketika sedang berduaan dengan seorang gadis. Apalagi gadis yang sedang bersamanya itu sangat imut dan juga cantik. Saat sedang membuka tas, tiba-tiba ada sebuah alat aneh yang keluar dari tas Ruka. Kazuya yang melihat itu sangat kaget. Ruka juga kaget dan wajahnya menjadi merah karena malu. Mereka pun mematung satu sama lain dan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut keduanya. Suasana juga menjadi sangat canggung dan juga aneh. Ruka juga menyuruh Kazuya untuk melupakan apa yang dia lihat. Lantas Kazuya mencoba sekuat tenaga untuk tidur dan menahan nafsunya sendiri. Namun dia sama sekali tidak bisa tidur karena sangat sulit untuk menahan diri dalam situasi ini. Tiba-tiba Ruka memegang punggungnya dari belakang. Alhasil Kazuya benar-benar berada dalam situasi yang sulit. Namun tiba-tiba Kazuya melihat casing handphone yang diberikan oleh Chizuru. Dia jadi kembali mengingat Chizuru dan merasa bahwa saat ini orang yang dia sukai adalah Chizuru. Ruka juga mengatakan bahwa dia tidak dewasa seperti Chizuru, mungkin Kazuya hanya melihatnya seperti bocah yang masih tumbuh. Meskipun Kazuya menganggapnya sebagai orang aneh, tapi Ruka sudah cukup senang berada di sekeliling Kazuya karena dia sangat mencintainya. Kazuya kembali menegaskan bahwa hubungan mereka ini bukanlah cinta dan dia tidak bisa melakukannya kalau perasaannya masih setengah-setengah. Jadi Kazuya meminta Ruka untuk tidur jauh dari dirinya karena takut dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Lantas Ruka segera menjauh dari Kazuya.
Keesokan paginya kantung mata Kazuya terlihat sangat hitam dan dia sama sekali tidak bisa tidur. Sebelum pulang, Ruka mencium pipi Kazuya, lalu berteriak ke pintu apartemen Chizuru. Ruka berterima kasih kepada Kazuya atas kejadian semalam. Lalu dia tidak akan melupakan malam penuh kebahagiaan ini. Kazuya yang melihat hal ini sangat panik karena dia takut Chizuru mendengar semuanya. Ruka memang sengaja melakukan itu agar Chizuru menjauhi Kazuya dan hubungan mereka benar-benar berakhir. ずっと迷惑なんだって思ってたから。何を Keesokan harinya saat hendak membuang sampah, tiba-tiba Kazuya bertemu Chizuru di depan pintu apartemennya. Sebelum Chizuru pergi, Kazuya mengatakan bahwa dia akan menyewa Chizuru lagi minggu depan. Kazuya menemukan tempat bagus di Ikebukuro, masakan kerang di sana sangatlah enak. Lantas Chizuru berkata apakah Ruka tidak keberatan. Chizuru sepertinya mengetahui bahwa Ruka menginap di apartemen Kazuya karena teriakannya begitu keras. Dengan cepat Kazuya menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa dan Ruka hanya menginap saja. Kemarin ada badai dan transportasi tidak ada yang berfungsi, jadi bahaya kalau dia pulang sendirian. Chizuru tetap tidak percaya dan menyuruh agar mereka tetap menjaga jarak satu sama lain. Di dalam kamar, Kazuya sedang bingung bagaimana harus menjelaskannya kepada Chizuru. Kalau dia tidak menyewa Chizuru, maka dia tidak akan bisa menjelaskan perihal Ruka kepadanya. Ketika membuka sebuah website Diamond, ternyata minggu ini adalah ulang tahun Chizuru. Kazuya juga mulai memikirkan hadiah apa yang akan dia berikan kepadanya. Hari ini, di mana Kazuya dan juga Sumi bertemu akhirnya tiba. Kazuya juga harus menentukan hadiah apa yang pantas untuk Chizuru. Karena Sumi juga dekat dengan Chizuru, mungkin saja dia mengetahui apa yang diinginkan oleh Chizuru. Mereka berdua memutuskan untuk berfoto bersama. Foto pertama adalah foto pasangan. Kazuya harus memeluk Sumi dari belakang. Awalnya mereka sangat canggung sebagai pasangan, tapi keduanya mulai nyaman satu sama lain dan bisa menyelesaikan foto dengan baik. 肌から見りゃ清楚で奥ゆかしい美少女だし合ってねえな顔ちっちゃえまた俺はイタイケな少女に本当の彼女だって自慢してハゲ Lalu setelah 1 jam bersama, mereka duduk di sebuah bangku. Kazuya mulai menanyakan beberapa hal yang ingin dia ketahui. Hari ini adalah hari ulang tahun Chizuru. Karena dia sering membantu, jadinya Kazuya ingin memberikan hadiah. Kazuya merasa Sumi sangat dekat dengan Chizuru, jadi mungkin dia tahu apa yang disukai oleh Chizuru. Lantas Sumi mengatakan bahwa Chizuru suka kisah 3 negara. Kazuya semakin bingung apa yang harus dia berikan karena dia tidak ingin memberikan hadiah yang asal-asalan. Lalu tiba-tiba Sumi bangun dan menarik Kazuya. Mereka masuk ke pusat perbelanjaan dan mereka menuju ke atap. Di sana ada pertunjukan pahlawan. Sumi terlihat sangat menyukai teater ini. Mereka melihat pertunjukan pahlawan itu dan banyak anak-anak kecil yang juga berada di sana. Ketika Ranger Pink mengatakan sesuatu, Kazuya mulai mengenali suaranya. Benar saja, ternyata Ranger Pink adalah Chizuru. Sumi membawa Kazuya ke sini mungkin ada petunjuk yang akan didapatkan. Waktu kencan antara Sumi dan juga Kazuya akhirnya habis. Dan sebelum berpisah, Kazuya berterima kasih kepada Sumi. Dia akan memikirkan lagi hadiah untuk Chizuru nanti. Namun Sumi menulis di ponselnya bahwa hadiah bisa saja bukan benda, tapi perasaan apapun yang diberikan akan membuatnya senang. Melihat hal itu, Kazuya tersenyum dan pamit untuk mencari hadiah. Tapi sebelum Kazuya pergi terlalu jauh, Sumi tiba-tiba memegang tangan Kazuya. Sumi juga ingin tahu kapan ulang tahun Kazuya. Setelah Kazuya menjawab bahwa tanggal 1 Juni adalah hari ulang tahunnya, Sumi tiba-tiba pergi begitu saja dan menyeberang jalan. Di sisi lain, Kazuya masih bingung harus memberikan apa untuk Chizuru. Ketika pulang ke rumah dan juga membuka balkon, tiba-tiba Chizuru mendapatkan kotak hadiah. Di dalamnya ada sebuah surat dari Kazuya dan ternyata itu adalah pelindung ponsel. Setelah itu ada kotak lagi yang berisi prem dan dalam surat yang Kazuya tulis, dia berusaha memberitahu bahwa dia tidak melakukan apapun untuk Ruka. Lantas Chizuru berterima kasih karena hadiah ulang tahun yang diberikan oleh Kazuya. Kemudian Kazuya menjelaskan bahwa itu adalah hadiah yang terbaik.
Karena Chizuru sudah bekerja keras, jadi buah prem bisa mengurangi rasa lelah. Chizuru berbohong tentang rasa buah itu, dia bilang rasanya enak, padahal sangat asam. Untuk memecahkan suasana, Chizuru mengatakan bahwa menaruh hadiah langsung di balkon juga termasuk ke dalam pelanggaran. Sebelum Chizuru pergi, Kazuya mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyewa Chizuru kembali dalam waktu dekat, dan ini untuk mengadakan sebuah perayaan ulang tahun. Namun sayangnya waktu mereka tidak cocok, Chizuru tidak bisa pergi karena ada janji minum-minum dengan teman kampusnya. Dan saat bersama dengan teman-teman di kelas, tiba-tiba Kibe menanyakan bagaimana kabar Chizuru kepada Kazuya. Dia menanyakan apakah Kazuya dan juga Chizuru sudah pernah melakukan hubungan dewasa. Lantas Kazuya menjawab sudah pernah dan berbohong kepada Kibe. Mendengar pernyataan Kazuya, Kibe sangat iri dengannya dan mengatakan bahwa Kazuya sangatlah beruntung. Kibe juga menanyakan apakah dia akan ikut pesta minum malam ini. Karena boring, Kazuya memutuskan untuk pergi dan mereka akan bertemu di restoran pukul 5 sore. Sepanjang perjalanan Kibe merasa iri kepada Kazuya karena sudah melakukan hubungan dewasa dengan Chizuru. Dan ternyata di restoran itu ada Chizuru yang memakai kacamata. Saat di kampus dia dikenal sebagai Ichinose. Kazuya sangat kaget melihatnya. Untung saja teman-teman Kazuya tidak sadar bahwa dia adalah Chizuru. Saat ini Kazuya mulai memikirkan cara untuk kabur dari pesta minum ini sebelum Chizuru ketahuan. Namun ternyata situasi pesta juga mulai meriah dan tiba-tiba senior Kazuya bertanya mengapa Chizuru sangat pendiam. Setelah itu tiba-tiba teman Chizuru bertanya lagi bukankah dia ada janji di malam Natal. Lalu Chizuru menjawab dia ada janji dengan neneknya. Mendengarkan hal itu, Kazuya tahu betul bahwa Chizuru sedang berbohong karena dia bersama dengan Fumi kala itu. Kibe akhirnya menyadari bahwa nama Chizuru itu mirip dengan nama pacar Kazuya, jadi dia mengatakan hal itu kepada Kazuya. Mendengar itu, Kazuya sangat panik dan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan mereka. Kazuya tidak ingin semua orang tahu bahwa orang di depan mereka adalah Chizuru yang asli. Saat ini topik pembicaraan beralih ke bagaimana pacar Kazuya. Kibe mengatakan bahwa pacar Kazuya sangat cantik, baik dan juga sopan dan benar-benar pacar ideal. Teman-teman Chizuru sangat iri bahwa ada gadis yang seperti itu. Lalu tiba-tiba salah satu teman Chizuru melepas kacamata yang digunakan dan membuatnya panik. Untungnya mereka semua mabuk sehingga tidak mengenali bahwa orang yang ada di depan mereka adalah Chizuru. Pesta minum-minum mereka masih belum berakhir. Kali ini mereka akan bermain sebuah game dan yang kalah harus menghabiskan seluruh minuman. Melihat Chizuru meminum seluruh minuman, Kazuya tidak tega. Lantas Kazuya memutuskan selalu kalah dalam permainan agar minumannya dia yang menghabiskan. Setelah habis minum-minum, Kazuya pulang dan sekarang tubuhnya benar-benar lelah sebab dia sudah tidak kuat untuk minum lagi. Padahal beberapa teman-temannya ingin mengadakan pesta minum-minum lagi di tempat yang lainnya. Saat berjalan, Kazuya juga semakin tidak bisa karena tubuhnya berat sekali. Untungnya Chizuru datang dan memapahnya sampai ke apartemen Kazuya. Saat menaiki tangga, mereka juga sangat kesusahan. Tidak sengaja Kazuya jatuh dari tangga dan berdarah. Kazuya menyuruh Chizuru untuk tidak usah memperdulikannya karena hanya akan merepotkan saja. Dan tiba-tiba Kazuya menangis, lalu dia mengatakan bahwa Chizuru saat memakai kacamata tetap terlihat cantik. Kazuya yang sedang mabuk masih kesulitan untuk membuka pintu apartemen. Alhasil Chizuru membantunya untuk membuka pintu apartemen itu. Sebelum pulang, Chizuru juga berpesan agar Kazuya minum air yang banyak supaya mabuknya cepat hilang. Tapi tiba-tiba Kazuya mengatakan bahwa dia telah banyak merepotkan Chizuru dan dia akan melindunginya meski nyawa adalah taruhannya. Mendengarkan hal itu, Chizuru mencoba untuk mendekat ke arah Kazuya dan menepuk punggungnya agar dia bisa memuntahkan semua minuman yang telah dia minum. Lalu tanpa sengaja Kazuya malah jatuh ke hadapannya. Awalnya Chizuru berpikir bahwa Kazuya akan melakukan hal yang tidak baik kepadanya. Namun ternyata Kazuya tertidur di pelukan Chizuru. Setelah melihat hal itu, Chizuru tersenyum kecil kepadanya. Chizuru sedang membantu Kazuya menghilangkan rasa mabuknya di toilet. Kazuya juga mulai sadar bahwa selama ini Chizuru yang telah merawatnya saat mabuk.
Lalu tiba-tiba saat Kazuya melihat ponsel, ada undangan grup teman-temannya, dan Kazuya melihat kontak pribadi Chizuru hingga membuatnya kemudian senang. Namun Kazuya bingung apakah mau menambahkan teman atau tidak, karena untuk menjadi teman Chizuru sangat mustahil baginya. Setelah itu ketika sampai di kampus, semua temannya melihat wajah Kazuya yang pucat karena minum minuman tempo hari. Untungnya hanya ada teman-teman Chizuru saja dan tidak ada Chizuru di sana. Kalau dia ada, mungkin Kazuya akan merasa malu. Menurut teman Chizuru, sepertinya Chizuru marah karena mereka mengajak laki-laki ke pesta minum-minum tempo hari. Kepala Kazuya juga masih sangat sakit. Dia bahkan memikirkan pasti sangat menyenangkan jika punya pacar saat ini karena ada orang yang akan merawatnya. Lalu ternyata ketika dia membuka kulkas, Kazuya melihat ada obat penghilang mabuk di sana. Kazuya mengira bahwa Chizuru lah yang telah menaruh obat itu di sana. Jadi dia sangat senang. Di sisi lain ternyata Chizuru juga sedang bingung mau menambahkan Kazuya sebagai teman atau tidak. Di tempat kerja, Ruka kembali bertanya kepada Kazuya tentang apa yang akan dikatakan Kazuya dulu. Sekarang Ruka sangat percaya diri bahwa Chizuru sudah tidak bisa mengganggu mereka lagi karena dia tahu bahwa Ruka menginap di tempat Kazuya. Namun Kazuya mengatakan Chizuru sama sekali tidak mempercayai bahwa ada yang terjadi di antara mereka malam itu. ただのバイトだし。同級生？同じ大学。じゃあ部屋案内するね。忙しい。マミちゃんとルカちゃんなんて鉢合わせしたら。Ruka mulai gelisah karena jarak mereka berdua menjadi semakin dekat dan posisinya sebagai pacar Kazuya mulai terancam. Lalu tiba-tiba Mami datang sebagai pelanggan ke tempat kerja Kazuya. Melihat kedekatan Mami dan juga Kazuya membuat Ruka sangat kesal, dan tiba-tiba Ruka bertanya apa sebenarnya hubungan mereka berdua. Mami kemudian bilang dia dan juga Kazuya hanya teman kampus saja, dan Mami mulai curiga bahwa Ruka seperti itu karena suka kepada Kazuya. Ketika Ruka ingin menjelaskan bahwa mereka berpacaran, dengan cepat Kazuya menutup mulut Ruka. Lantas Ruka menyadari saat ini Kazuya menyembunyikannya dan tidak ingin Mami tahu hubungan mereka berdua. Kazuya akhirnya menarik Ruka keluar ruangan dan ingin bicara berdua saja. Namun Ruka ikutan masuk dan mengatakan sendiri bahwa dia adalah pacar Kazuya kepada Mami. Dia juga mengatakan bahwa Kazuya ada miliknya sekarang. Ruka menegaskan Mami hanyalah masa lalunya saja dan menyuruhnya untuk berhenti berkeliaran di sekitar Kazuya. Mami yang mendengar itu malah bertanya kalau Kazuya memiliki pacar asli, lalu mengapa dia rental pacar. Dengan sinis Ruka menjawab bahwa dia sangat murah hati dan sangat pengertian sebagai pacar Kazuya. Setelahnya Mami pulang dari tempat itu dan Kazuya juga sedikit merasa bersalah. Kazuya ingin menyalahkan Ruka karena apa yang terjadi. Tapi Ruka juga tiba-tiba menangis dan mengatakan bahwa dia adalah pacarnya. Hal ini membuat Kazuya tidak jadi marah kepada Ruka. Ketika dalam perjalanan pulang, Mami mulai mengira bahwa tas perempuan yang dia lihat di apartemen Kazuya adalah milik Ruka. Namun Mami masih belum yakin kalau Ruka adalah pacar Kazuya. Selang beberapa menit, tiba-tiba Chizuru masuk ke dalam kereta dan melihat Mami. Di sana Mami melihat tas dipakai Chizuru mirip dengan tas perempuan di apartemen Kazuya. Mami dengan cepat mengatakan bahwa tas yang dipakai Chizuru sangatlah cantik. Lalu ketika sudah sampai di stasiun Ikebukuro, mereka akhirnya berpisah. Mami tiba-tiba bertanya apakah Chizuru sudah tidak bertemu dengan Kazuya lagi. Dengan tegas Chizuru mengatakan bahwa dia memang sudah tidak bertemu dengan Kazuya lagi. Sementara Kazuya masih mengingat momen di karaoke ketika Ruka mengatakan agar Mami tidak usah berkeliaran di sekitar Kazuya. Saat Ruka menelpon, kedua insan berbagi cerita satu sama lain. Ruka juga selalu cerita tentang apa yang mereka lakukan saat kencan nanti. Kazuya hanya menanggapinya tidak serius. Lalu saat melihat website, Kazuya kaget karena Chizuru sudah bukan pemula lagi sebagai pacar sewaan, tapi dia sudah berada di kelas reguler. Oleh karena itu biayanya juga pasti akan naik dan menjadi lebih mahal. Tetapi Kazuya tidak menyerah dan akan berusaha untuk menyewanya lagi. Hari kencan pun tiba dan Kazuya merasa sangat gugup untuk bertemu dengan Chizuru. Sesuai dengan permintaan Kazuya, Chizuru juga datang dengan kostum baju SMA. ごめんなさい。さすがにもう少し人通り少ないところにすればよ。を承知で頼んだ。高校時代からの憧れ。まあたまにいるからね。制服。飲んじまった。惹かれてねえか。
Kazuya berpikir bahwa Chizuru tidak akan mau memakai seragam, namun ternyata dia salah karena memang ada beberapa pelanggan yang meminta Kencan menggunakan seragam. Chizuru terlihat sangat cantik menggunakan seragam hingga membuat Kazuya tidak bisa berhenti untuk melihatnya. Hari ini Kazuya juga bertekad tidak akan mundur karena sekarang Chizuru adalah pacarnya. Jadi dia akan berusaha keras sebagai pacar Chizuru dan tidak ingin kehilangan momen kencan mereka. Dia akan merebut kembali masa muda yang hilang dulu dan memulainya kembali bersama dengan Chizuru. Langkah pertama kencan mereka adalah dengan bergandengan tangan. Tiba-tiba Kazuya menggandeng tangan Chizuru di taman bermain. Kazuya terlihat sangat senang karena biasanya dia ke sana bersama dengan teman-teman cowoknya saja. Kazuya benar-benar ingin mencobanya bersama dengan Chizuru. Untungnya Chizuru setuju untuk bergandengan tangan dengan Kazuya. Langkah selanjutnya dalam kencan mereka adalah berbagi makanan. Hal ini sudah sangat diidamkan oleh Kazuya. Mereka akhirnya membeli churros hanya untuk Chizuru saja. Merasa tidak enak makan churros sendirian, Chizuru mulai sadar dan dia memberikan sedikit miliknya untuk Kazuya. Rencana kencan Kazuya akhirnya berhasil karena kini mereka membagi makanan satu sama lain. Rencana kencan selanjutnya juga sudah diatur oleh Kazuya. Mereka berdua masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Lalu di sana mereka melihat Sumi. Lantas mereka berdua bersembunyi dari Sumi yang sedang milih-milih baju. Alasan Chizuru sembunyi adalah karena malu jika Sumi melihatnya menggunakan seragam dan saat ini Sumi datang melihat ke area topi laki-laki. Untung saja sebelum Sumi mengarah kepada mereka, Chizuru segera mengajak Kazuya untuk segera lari dari tempat itu. Rencana kencan mereka berikutnya adalah photo box, dan ini adalah standar kencan memakai seragam. Selain itu, Kazuya juga tidak punya foto bareng Chizuru. Menurutnya ini adalah mimpi indah karena bisa memandangi foto Chizuru di rumah. Setelah itu mereka masuk ke dalam ruang photo box dan mereka berpose sebagai sepasang kekasih. Wajah Kazuya terlihat sangat tegang saat berpose dengan Chizuru. Dan tibalah pada pose berpelukan. Kazuya terlihat sangat kaget dan bingung apakah benar mereka harus berpelukan. Kazuya mencoba untuk menahan dirinya, untungnya sesi foto mereka akhirnya selesai. Dengan pose yang terakhir adalah pose ciuman. Chizuru memiliki ide lain selain ciuman bibir, yaitu dengan ciuman tangan saja. Alhasil Chizuru dan juga Kazuya menggunakan tangannya untuk berpose. Setelah mendapatkan hasil fotonya, Kazuya sangat senang bisa mendapatkan foto Chizuru dan melihatnya di rumah. Namun sebelum hasilnya keluar, Chizuru malah menariknya pergi karena ada anak SMA yang sama dengan baju Chizuru. Daripada nantinya menjadi masalah, maka lebih baik mereka menghindarinya saja. Rencana impian berikutnya adalah waktu romantis di kincir angin. Di dalam kincir angin, Kazuya juga tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Chizuru karena dia sangat cantik. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba Chizuru mengajak Kazuya untuk duduk di sampingnya. Kazuya mencoba untuk tidak menyentuh Chizuru sama sekali. Namun karena waktu itu kincir angin mereka bergoyang, jadi Kazuya tidak sengaja memegang dada Chizuru. Untungnya karena tidak sengaja Chizuru biasa saja. Di kesempatan itu Chizuru bercerita bahwa dia sangat suka pekerjaan ini karena dia bisa bertemu banyak orang dan juga memiliki pengalaman baru. Selain itu, dia bisa pergi ke banyak tempat dan mendapatkan banyak pengalaman yang menyenangkan. Chizuru mengetahui bahwa yang dia lakukan memang penuh kebohongan, tapi kalau kebohongan itu bisa membahagiakan orang lain, maka akan terasa seperti momen yang indah. Mendengar perkataan Chizuru membuat Kazuya sangat kagum dengan Chizuru yang memiliki sifat optimis dan juga selalu positif. Dan ketika mereka turun dari kincir angin, petugas menawarkan mereka untuk membeli foto kebersamaan seharga 1.000 yen. Chizuru awalnya tidak ingin membelinya, namun Kazuya dengan tegas mengatakan bahwa dia ingin membeli foto ketika dia bersama dengan Chizuru. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba Chizuru menyebutkan hal yang mengejutkan kepada Kazuya. Produser yang saat itu menonton pertunjukannya menghubunginya. Maka saat ini Chizuru sedang latihan bersamanya. Kazuya yang mendengar itu sangat senang dan dia pasti akan menonton pertunjukannya suatu saat nanti. Terlihat Kazuya yang mendapatkan telepon dari neneknya perihal ulang tahunnya besok.
Nenek Kazuya juga bingung mau menyajikan sushi atau pizza. Lantas Kazuya memilih sushi. Selain itu nenek Kazuya juga bertanya kapan ulang tahun Chizuru. Kazuya dengan gugup menjawab bahwa ulang tahunnya tempo hari. Mendengarkan hal itu nenek Kazuya sangat marah karena Kazuya tidak bilang kepadanya sama sekali. Lalu nenek menyarankan untuk mengadakan ulang tahun gabungan. Jadi Kazuya harus membawa Chizuru ke rumah mereka besok bagaimanapun caranya. Setelah itu Kazuya langsung menemui Chizuru untuk membicarakan hal ini. Kazuya bertanya apakah Chizuru bisa menghadiri pesta ultah neneknya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, ternyata Chizuru sudah menduga bahwa ini berkaitan dengan nenek Kazuya. Nenek ingin ada pesta gabungan untuk mereka berdua. Tapi sayangnya besok Chizuru sudah ada janji untuk menjenguk neneknya karena khawatir dengan pemeriksaannya. Maka di jam 6 Chizuru bisa datang ke rumah Kazuya. Chizuru mengatakan dia datang bukan demi Kazuya, tapi selama belum berhenti jadi pacar sewaan, dia akan terus melakukannya. そうだよな。ばあちゃんのお見舞い邪魔する。おばあさん関連する。まあおばあさんからなルンルンじゃねえよ俺。また目は。ご明察。ごめんなさい Di sisi lain, Ruka tiba-tiba menelpon dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kazuya. Ruka ingin akrab dengan keluarga Kazuya. Di kesempatan itu Kazuya mengatakan yang sebenarnya bahwa Chizuru juga akan datang karena nenek yang meminta adanya pesta gabungan. Mereka berdua kemudian tiba di rumah Kazuya. Nenek terlihat sangat senang dengan hadirnya Ruka. Sushinya juga sangat banyak dan bukan seperti ulang tahun Kazuya, melainkan ulang tahun Chizuru. Ruka juga memberikan hadiah kepada keluarga Kazuya untuk menarik perhatian mereka. Ruka ingin membuat semua keluarga Kazuya menyukai dirinya, jadi dia bersikap manis untuk menarik perhatian mereka. Namun sayangnya keluarga Kazuya masih beranggapan bahwa Chizuru adalah pacarnya, maka Kazuya tidak ingin Ruka bersikap begitu. Sontak saja Ruka kesal, dia bertekad akan membuat nenek suka kepadanya. Setelah itu Ruka memberikan hadiah dasi untuk Kazuya, dan tidak hanya itu saja, dia bahkan menuangkan minum untuk ayah Kazuya. Ruka benar-benar sedang mencari perhatian dan ingin dekat dengan sang nenek. Di sisi lain, Chizuru sama sekali belum datang padahal sudah lewat dari jam 6. Kalau dibiarkan begini terus, maka tinggal menunggu waktu Ruka akan menjadi dekat dengan keluarga Kazuya. Nenek juga sudah mulai menyukai Ruka dan bilang bahwa dia adalah gadis yang ceria. Untuk lebih mencari perhatian nenek Kazuya, Ruka mengatakan kalau wangi nenek Kazuya sama seperti neneknya yang sudah meninggal. Lantas nenek meminta Ruka untuk menganggapnya sebagai neneknya. Kazuya yang melihat itu menjadi semakin khawatir, padahal dia juga tidak tahu apakah cerita Ruka itu benar atau hanya bohongan saja. Selang beberapa lama, Chizuru menelpon dari rumah sakit. Dia meminta maaf karena sudah membuat nenek Kazuya menunggu lama. Saat ini kondisi neneknya sedang tidak stabil, jadi dia tidak bisa datang. Untungnya nenek Kazuya mengerti dan mengatakan tidak apa-apa, karena saat ini kesehatan nenek Chizuru yang lebih penting. Lantas Kazuya meminta izin untuk mengobrol dengan Chizuru di luar. Lalu di telepon Kazuya mengatakan kepada Chizuru bahwa di rumahnya saat ini ada Ruka. Kazuya beruntung karena Chizuru menelponnya dan menyelamatkan situasi yang ada. Namun tiba-tiba Ruka mengambil ponsel Kazuya dan mengatakan bahwa sekarang mereka sudah baik-baik saja. Setelah menelpon Kazuya, Chizuru mengatakan kepada neneknya bahwa sebenarnya nenek Kazuya mengundangnya ke rumah dan ingin merayakan ulang tahunnya. Nenek Chizuru yang mendengar hal itu bangun dari tempat tidur lalu menyuruh Chizuru untuk pergi ke sana. Dia menyuruh Chizuru untuk tidak usah menunggunya di rumah sakit. Sehingga Chizuru dengan cepat pergi ke rumah Kazuya menggunakan taksi. Ruka dan juga nenek juga sudah mulai saling menambahkan teman. Tamu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Chizuru langsung disambut baik oleh nenek Kazuya. Hal yang membuat semua keluarga Kazuya terkejut adalah sebelum duduk Chizuru ingin berdoa di altar keluarga. Chizuru benar-benar gadis yang perhatian. Ruka yang melihat hal itu merasa sangat kesal karena dia sama sekali tidak memikirkan soal altar keluarga. Setelah Chizuru duduk dan juga berbincang-bincang, nenek Kazuya tiba-tiba menyuruh Kazuya dan juga Chizuru untuk tinggal bersama. Tapi Chizuru beralasan dia tidak bisa dekat dengan Kazuya karena takut manja. Tiba-tiba Kazuya ingin pergi ke kamar kecil dan tanpa diduga di sana dia melihat Ruka. Keduanya saling bertatapan satu sama lain dan tiba-tiba Ruka menarik baju Kazuya
lalu menciumnya begitu saja. Awalnya Kazuya menolaknya, tapi dia hanya diam saja dan bingung harus bagaimana. Ketika mencoba untuk melepaskan ciuman itu, Ruka kembali menarik dirinya untuk mendapatkan ciumannya lagi. Hingga akhirnya selang beberapa menit, Kazuya yang menyadari itu mulai melepaskan ciuman itu. Ruka mengatakan kepada Kazuya dia hanya tidak mau kalah dari Chizuru. Setelah itu Kazuya kembali ke toilet dan bergabung bersama dengan Chizuru dan juga nenek. Chizuru bertanya mengapa muka Kazuya dan juga Ruka terlihat sangat pucat, seperti ada sesuatu yang terjadi. Kazuya sadar dan merasa bersalah karena selalu menyudutkan Ruka selama ini. Tiba-tiba nenek memiliki hadiah untuk Chizuru. Hadiahnya adalah cincin yang kakek berikan saat melamar nenek Kazuya dulu. Dan saat ini nenek ingin memberikannya kepada Chizuru untuk hadiah ulang tahun yang ke-20 tahun. いやダメに決まってる。ぜひルさんにプレゼントがあるんじゃ。婚約指輪をレンタル彼女に渡すやつがどこ。婚約指輪。 Mereka tidak bisa memberikan hadiah lain lagi selain cincin yang berharga ini. Kazuya beranggapan bahwa Chizuru tidak boleh menerima cincin itu. Dia pasti bingung bagaimana cara menolak neneknya karena dia hanyalah pacar sewaan. Di kesempatan itu Kazuya berniat untuk membongkar semuanya kepada neneknya. Dia ingin mengatakan bahwa Chizuru adalah pacar sewaan dan bukan pacar aslinya. Namun tiba-tiba ada telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa nenek Chizuru tidak sadarkan diri. Segeralah Chizuru diantar oleh Kazuya dan juga neneknya menuju ke rumah sakit. Ketika mereka sampai di rumah sakit, nenek Chizuru ternyata terlihat baik-baik saja. Kali ini nenek Chizuru meminta maaf karena merusak pesta perayaan ulang tahun Kazuya dan juga Chizuru. Nenek Chizuru juga mengatakan bahwa Chizuru sangat ingin datang ke rumah Kazuya, untuk itu dia menyuruh Chizuru segera pergi dan tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Ketika Chizuru pergi, Kazuya mulai ditanya-tanya bagaimana hubungannya dengan Chizuru. Lalu tiba-tiba Chizuru menemui Kazuya setelah selesai menemui dokter. Wajahnya terlihat pucat. Chizuru bilang kondisi neneknya sangat mengkhawatirkan dan waktunya tinggal sedikit lagi. Kazuya yang mendengar hal itu sangat mengkhawatirkannya. Meskipun Chizuru terlihat baik-baik saja dari luar, tapi pasti kabar itu juga membuatnya bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Berulang kali Kazuya mengatakan apakah Chizuru memang baik-baik saja. Chizuru selalu mengatakan dia baik-baik saja dan tidak ada penyesalan. Chizuru juga sudah melakukan yang terbaik untuk nenek, jadi dia akan baik-baik saja. Ketika Kazuya ingin bilang yang sejujurnya kepada nenek Chizuru bahwa mereka sudah putus, Chizuru menahannya dan bilang dia tidak ingin putus dengannya karena nenek suka dengan Kazuya. Dia takut nenek akan khawatir karena melihat Chizuru sendirian. Dalam pikiran nenek, Chizuru sudah menemukan orang yang tepat. Kazuya juga tidak ingin membuat nenek Chizuru sedih, jadi dia tidak jadi mengatakannya. Setelah itu mereka pulang karena waktu besuk sudah berakhir. Sebelum pulang, nenek memberikan cincin kepada Chizuru dan menyuruh untuk menggadaikan cincin itu apabila dia butuh uang. Nenek merasa Chizuru mungkin akan membutuhkan cincin itu, jadi sebaiknya dia menyimpannya saja. Pagi harinya saat Chizuru sedang menjemur baju, tiba-tiba dia mengatakan kepada Kazuya bahwa Sumi meminta untuk latihan kencan lagi. Pada Sabtu pukul 10 pagi dekat tangga Hotel Princess daerah Shinagawa, Kazuya merasa ada yang aneh dengan Chizuru karena dia terlihat baik-baik saja dan tanpa adanya beban sama sekali. Chizuru kembali mengatakan bahwa dia sudah tenang karena sudah melakukan semua yang dia bisa demi neneknya. Menurut Chizuru, menyesal adalah perilaku orang bodoh. Sebaliknya, Chizuru malah bertanya bagaimana hubungan Kazuya dan juga Ruka. Chizuru merasa bahwa di pesta perayaan ulang tahun kemarin, sikap mereka berdua sangat aneh dan seperti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Kazuya mengatakan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Hal yang paling Kazuya khawatirkan adalah keadaan Chizuru, apakah dia akan baik-baik saja. Tibalah saat Kazuya bertemu dengan Sumi. Saat ini Sumi memakai sebuah seragam SMA dan melihat hal itu, Kazuya tiba-tiba bertanya mengapa dia memakai seragam. Lalu Sumi menulis di ponselnya, dia mengira bahwa Kazuya menyukai seragam. Dari situ Kazuya beranggapan bahwa Sumi melihat Kazuya dan juga Chizuru di taman bermain waktu itu menggunakan seragam. Dan benar saja, ternyata Sumi melihat mereka berdua. Pantas saja dia mengira Kazuya menyukai seragam.
Saat ini Sumi ingin melayani Kazuya dengan sepenuh hati dan belajar menjadi pacar sewaan yang terbaik untuknya. Kazuya dan juga Sumi saat ini sedang menyaksikan pertunjukan pinguin. Selain itu mereka berdua bahkan naik wahana bersama. Lalu tiba-tiba Sumi pegangan tangan dengan Kazuya dan mereka masuk ke sebuah terowongan bawah air. Sumi yang melihat Kazuya sangat mengetahui berbagai jenis ikan menganggapnya hebat. Dan Kazuya juga melihat Sumi ada kemajuan menjadi pacar sewaan karena dia berusaha keras untuk menyenangkan kliennya. Kazuya sangat senang bisa menonton atraksi lumba-lumba bersama dengan Sumi. Awalnya Kazuya duduk di depan, namun Sumi menyuruhnya untuk pindah ke belakang karena takut terkena air. Lantas Kazuya setuju dan akhirnya mereka berdua duduk di area belakang. Atraksi lumba-lumba pun dimulai. Melihat itu Kazuya sangat bahagia dan juga senang. Namun tiba-tiba lumba-lumba menyiram air ke arah mereka hingga membuat keduanya menjadi basah kuyup. Bravo. それではスプラッシュタイム。ワンダーが水をワンダーの成功ですね。ワンダーSumi pun merasa bersalah karena Kazuya juga terkena air. Namun Kazuya menenangkan Sumi dan mengatakan bahwa peristiwa tidak terduga ini juga termasuk atraksi. Untungnya di dekat sini ada yang menjual kaos, jadi mereka membeli baju ganti. Tempat yang mereka datangi selanjutnya adalah tempat couple. Di sana tiba-tiba Sumi memberikan sebuah hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun yang Sumi berikan ternyata adalah topi rajut musim panas. Ternyata kencan mereka berdua kali ini adalah latihan sekaligus perayaan ulang tahun untuk Kazuya. Sekarang Sumi benar-benar sudah mulai berkembang menjadi pacar sewaan yang hebat. Kazuya merasa yang tidak berkembang hanya dia saja dari semua orang. Sumi merasa ada yang aneh karena Kazuya tidak bilang apa-apa dan hanya terdiam. Sumi mulai sadar dan mengatakan bahwa dia akan menjadi dinding serta mendengarkan semua keluh kesah Kazuya. Lantas Kazuya mulai menceritakan tentang kenalannya yang dimaksud adalah Chizuru. Kenalannya saat ini mengalami kehidupan yang sulit. Tanpa sadar Sumi menangis dengan kisah kenalan Kazuya alias Chizuru. Mereka berdua hanya bisa menangis sambil bergandengan tangan. Tibalah waktu ketika mereka akan berpisah, Kazuya berterima kasih untuk hari ini. Dia tidak tahu kalau cerita pada orang lain akan membuatnya sangat lega. Sumi juga mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum ke arahnya. Kazuya mulai sadar bahwa yang bisa dia lakukan untuk Chizuru adalah tetap berada di sisinya. Selanjutnya Chizuru berada di rumah sakit merawat neneknya yang sedang sakit. Chizuru mengingatkan neneknya agar sang nenek mendengarkan dokter dan meminum obat dengan teratur karena dia akan pergi ke sekolah akting. Sesaat kemudian Chizuru sudah berada di sekolah akting. Di antara 65 murid yang ada, di sini mungkin hanya 1 atau 2 orang yang menandatangani kontrak dengan agensi. Lalu hanya sedikit orang yang akan mendapatkan pekerjaan. Sekolah akting ini menghabiskan biaya 24.000 yen per bulan dan masih terjangkau. Tapi tanpa bakat, keberuntungan dan juga waktu, maka mereka tidak akan menonjol. Untuk itu pacar sewaan bagi Chizuru adalah pekerjaan yang hebat bayarannya. Maka Chizuru bisa menggunakan waktu luang untuk dirinya sendiri yaitu berlatih akting. Sebelum neneknya meninggal, Chizuru tidak ingin menyesalinya. Baginya memberitahu nenek kalau dia terpilih akting, maka impiannya sudah menjadi kenyataan. Namun ternyata hasil tidak sesuai dengan ekspektasi Chizuru. Dia gagal lagi dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Sambil memegang foto kakeknya yang sudah tiada, Chizuru mulai berbicara dengan kakeknya bahwa dia kali ini gagal lagi. Flashback pada 7 tahun yang lalu, saat kakek Chizuru masih ada. Dia sangat kaget mendengarkan Chizuru bertengkar dengan seorang laki-laki. Mereka mengejek Chizuru karena tidak punya orang tua. Lain kali kakek menyuruh Chizuru memberitahu mereka bahwa Chizuru memiliki kakek yang lebih sehat daripada ayah mereka. Menurut Chizuru, semua laki-laki itu bodoh. Mereka selalu bermimpi dan tidak bisa melihat kenyataannya. Padahal sebenarnya pengecut tapi sok berani. Saat itu kakek Chizuru juga berpesan bahwa impian seseorang pasti akan terwujud suatu saat nanti apabila mereka bekerja keras. Sejak kecil Chizuru memang sudah menyukai buku dan juga film. Dia sering membaca buku di perpustakaan saat hari libur dan menabung untuk menonton film di bioskop. Ternyata nenek Chizuru dulunya adalah seorang artis, namun sayangnya Chizuru tidak tahu dia berperan sebagai apa. Hal itu membuat Chizuru mulai mengagumi orang-orang yang berakting di film.
Di waktu SMP, Chizuru memutuskan untuk menjadi artis juga, hingga tidak sengaja dia melihat ada DVD film lama neneknya. Ternyata benar-benar nenek Chizuru adalah seorang artis yang hebat. Nenek Chizuru mengatakan bahwa nama Chizuru diambil dari film berjudul Senbazuru yang saat ini mereka tonton. Di dalam film itu, akting nenek Chizuru sangat baik dan neneknya mampu mengubah karakternya menjadi gadis pemarah. Chizuru mulai menyadari bahwa mimpi ada bukan untuk diharapkan, tapi untuk digapai. Saat makan malam, Chizuru mengatakan dia ingin menjadi artis kepada nenek dan juga kakeknya. Kakek Chizuru sangat mendukung Chizuru untuk menjadi seorang artis. Dia juga mengatakan kalau Chizuru terus bermimpi dan juga bekerja keras, mimpinya itu pasti akan terwujud. Chizuru kemudian bertekad akan menunjukkan bagaimana penampilannya di layar kaca. Namun tiba-tiba ada kabar yang sangat menyedihkan dan membuat Chizuru sedih. Kakeknya mengalami kecelakaan di lampu merah dan dalam masa kritis. Chizuru yang melihat kakeknya sedang dirawat di rumah sakit terus memberitahu kakeknya bahwa kakek akan melihatnya menjadi artis dan juga mendukungnya. Chizuru sangat sedih melihat kondisi kakeknya yang ada di rumah sakit. Tapi tiba-tiba tangan kakeknya bergerak, lalu dia membisikkan bahwa impian Chizuru pasti akan terwujud. Di waktu yang sama, kakeknya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Katsuhito-san! Katsuhito-san! Kembali ke masa sekarang, saat ini Chizuru sedang menangis karena impiannya belum terwujud. Lantas Kazuya berkunjung ke apartemennya dan meminta dia untuk membukakan pintu. Kazuya membawa sebuah informasi tentang permintaan untuk penggalangan dana. Orang-orang akan menggalang dana dan membuat filmnya sendiri dengan biaya 2 juta yen. Dengan cara ini Kazuya yang akan menggalang dana dan Chizuru yang akan berakting, sehingga dia bisa menunjukkan kepada neneknya kalau dia sudah tampil di layar. Saat pulang, Kazuya masih bingung apa yang harus dia lakukan, apakah Chizuru akan menerima idenya itu. Kazuya masih bingung apakah nenek Chizuru bisa bertahan selama itu. Tiba-tiba, Chizuru datang ke apartemen Kazuya, dan Chizuru bertanya lagi untuk memastikan apakah mereka bisa membuat film itu. Kalau Kazuya hanya berhenti di tengah jalan dan juga main-main, sebaiknya tidak usah. Tapi Kazuya mengatakan dengan tegas bahwa dia bisa dan mau membuat film itu untuk Chizuru. Kazuya juga berjanji sampai akhir akan membantu si cantik menggapai impiannya. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbos semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!